Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 2A, pada Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, gelombang 2 Angkatan 14. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Eka Sriwahyuni yang akan bertugas sebagai pemandu diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya atau rekan-rekan saya pada diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Kak Cindy Aprilia dari Kantah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya ada Mas Elman Effendi dari Kantah Barito Utara. Dan Kak Hesti Rahmiza dari Kantah Kota Sawalunto. Dan Bang Muhammad Hirzi dari Kantah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan selanjutnya yaitu ada Bang Rahmat Septiadi dari Kantah Kuantan Cimbindi. Nah, tema diskusi kita hari ini adalah adaptif. Adaptif yaitu salah satu nilai penting nih dalam bekerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetap berpikir positif, serta terus belajar agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Di era yang serba cepat ini, perubahan adalah sesuatu yang pasti. Teknologi berkembang, perubahan tantangan baru muncul. Nah, disinilah nilai adaptif sangat dibutuhkan. Beberapa contoh sikap adaptif adalah mau belajar keterampilan baru sesuai kebutuhan pekerjaan, menggunakan teknologi untuk mempermudah tugas, terbuka pada kritik, serta tidak terpaku pada cara lama. Dengan sikap adaptif, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi terbaik. Agar diskusi kita lebih hidup pada hari ini, saya akan berdiskusi nih dengan rekan-rekan saya, apa arti adaptif, serta bagaimana nih pengalaman rekan-rekan saya di kantahnya masing-masing mengenai penerapan nilai adaptif. Nah, untuk yang pertama yaitu kepada Kak Cindy Aprilia, untuk memaparkan bagaimana nih pandangan Kak Cindy nilai adaptif serta bagaimana penerapannya menurut Kak Cindy. Kepada Kak Cindy dipersilahkan. Baik Kak, untuk ini kegiatan yang kami lakukan di kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara itu adalah kegiatan layanan hak tanggungan elektronik atau HTM elektronik. Nah, untuk tahapan kegiatannya sendiri dimulai dari menerima, mencatat, dan mengelola permohonan pendaftaran HT melalui sistem. Selanjutnya, kami memverifikasi dokumen yang diunggah, mulai dari akta pemberian hak tanggungan atau APHT, sertifikat hak atas tanah yang dibebani, dan identitas subjek dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Nah, selanjutnya kami tidak hanya memverifikasi dokumen yang diunggah, tapi juga kami melakukan uji kesesuaian substansif yang dimulai dari akte absahannya APHT, kepastian bahwa tanah yang dijadikan jaminan tidak sedang dibebani sengketa atau penyitaan atau larangan, serta tidak ada konflik data dengan pendaftaran lain di sistem KKP. Nah, apabila semua persyaratan lengkap dan benar, Kantah Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan dokumen resmi secara elektronik berupa sertifikat hak tanggungan elektronik atau SHT elektronik. Nah, jadi untuk kegiatan ini outputnya sendiri itu adalah sertifikat hak tanggungan elektronik atau SHT elektronik. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ini dengan kegiatan yang kami lakukan, yaitu layanan HT elektronik ini merupakan wujud modernisasi layanan publik, di mana ASN dituntut untuk adaptif agar mampu meninggalkan cara manual menuju sistem elektronik. Layanan HT elektronik juga menuntut kesiapan menghadapi perubahan regulasi dan SOP, membentuk pola kerja baru yang lebih cepat, transparan, dan efisien, serta membantu masyarakat dan mitra kerja agar turut beradaptasi dengan sistem baru. Mungkin itu sih yang bisa saya bagikan, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, menurut Kak Cindy ini adaptasi yang terbaru di Kantah Tapanuli Utara yaitu mengenai HTL elektronik. Nah, selanjutnya yaitu kepada Mas Elman Effendi dipersilakan untuk memaparkan materinya nih bagaimana menurut Mas Fendi apa itu adaptif dan bagaimana penerapannya di Kantah Barito Utara. Kepada Mas Fendi dipersilakan Mas. Oke, terima kasih ke atas waktunya. Penerapan nilai adaptif di kata Barito Utara itu dapat tercermin dari kegiatan plotting bidang tanah. Plotting bidang tanah adalah proses penempatan atau pemetaan batas-batas fisik suatu bidang tanah yang tertera pada surat ukur dan buku tanah di dalam peta digital secara akurat berdasarkan data koordinat hasil pengukuran. Tahapan dari
pemlotingan bidang tanah tersebut adalah scan surat ukur yang akan diploting, habis itu pengecekan lapangan dan atau pengambilan titik batas, setelah itu digitasi bidang tanah atau penggambaran bidang, kemudian integrasi dan plotting bidang tanah, kemudian verifikasi. Bidang tanah yang telah diploting di GeoKKP dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau web Bumi ATR BPN. Jadi output kegiatan tersebut adalah peta bidang tanah secara digital. Kegiatan plotting bidang tanah tersebut merupakan bentuk adaptif dari eh, nilai berakhlak karena dapat menghindari tanah secara tumpang tindih, memberikan kepastian letak tanah, bentuk batas secara spasial, serta bidang menjadi terintegrasi dengan data tekstual sehingga mempermudah dalam mencari dan menganalisis data. Kegiatan plotting bidang tanah juga sesuai dengan misi ATR BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia di mana semua bidang tanah sudah terintegrasi dan dapat diakses di mana saja serta dalam bentuk digital. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Mas Fendi. Nah, selanjutnya kepada Kak Hesti Rahmizah dipersilahkan untuk memaparkan materinya atau pendapatnya mengenai nilai adaptif. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Terima kasih Kak Eka. Baiklah, terkait dari nilai adaptif, nilai ini tercermin dalam proses alih media sertifikat, di mana kegiatan dari proses alih media sertifikat ini yakni penerimaan permohonan layanan alih media, kemudian nanti ini diproses menjadi surat ukur elektronik dan buku tanah elektronik melalui validasi surat ukur dan buku tanah dan pengesahan alih media surat ukur dan buku tanah. Pada langkah terakhir adalah penyerahan berkas kepada pemohon layanan alih media sertifikat. Dan nilai yang ditanamkan, nilai adaptif yang ditanamkan ini tergambar dari 3 indikator. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Implementasinya yakni mempelajari aplikasi atau sistem yang digunakan dalam alih media berupa aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP, dan aplikasi validasi tanah kita atau SITATA. Kemudian indikator terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas tercermin dari bagaimana ASN menyosialisasikan manfaat sertifikat elektronik kepada masyarakat. Dan indikator terakhir yakni bertindak proaktif tercermin dalam bagaimana koordinasi serta kerjasama antara subseksi pengukuran dan pemetaan dengan pelaksana kelompok substansi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT untuk verifikasi dan pengesahan alih media surat ukur dan buku tanah. Sehingga terlahirlah output dari kegiatan proses alih media sertifikat ini yakni sertifikat elektronik. Sekian Kak Eka. Terima kasih kepada Kak Hesti. Menurut Kak Hesti ini adaptif itu merupakan di Kantah Sawalunto pengalihan media sertifikat. Nah, selanjutnya kepada Bang Hirzi dipersilahkan untuk memaparkan pendapatnya bagaimana nih nilai adaptif menurut Bang Hirzi. Kepada Bang Hirzi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk dari kami sendiri, kegiatannya itu adalah melakukan pengarsipan berkas dan surat secara digital. Adapun tahap-tahapannya itu yang pertama kami menerima surat baru ataupun mengumpulkan surat-surat yang lama, kemudian kami melakukan penyekenan sehingga formatnya berubah menjadi soft copy, lalu barulah kami upload ke media penyimpanan. Dan kami juga membuat list di mana bahwa surat-surat yang telah diarsipkan, kami buat listnya sehingga lebih mudah dalam proses pencarian nantinya. Outputnya tentunya adalah arsip surat dan dokumen dalam bentuk digital. Adapun nilai-nilai adaptif yang bisa kita ambil, yang pertama itu di sini kami menyesuaikan diri di dunia yang serba digital dengan dokumen-dokumen yang digital. Kemudian kami juga berinovasi untuk membuat proses pekerjaan lebih mudah, karena jika ingin mencari berkas atau dokumen maka akan lebih mudah nantinya. Kemudian tentunya kami di sini juga mengajak kepada bidang-bidang lain dan teman-teman yang lain untuk bisa menggunakan surat digital dan dokumen digital sehingga lebih mudah dalam proses penyimpanannya. Tentunya ini juga sesuai dengan visi misi ATR BPN di mana ini terkait dengan salah satu sasaran strategis di mana meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Hirzi atas pemaparannya. Nah, mari kita dengar juga nih dari pendapat Bang Rahmat Septiadi bagaimana nih nilai adaptif menurut Bang Rahmat dan penerapannya. Kepada Bang Rahmat dipersilahkan. Terima kasih, Kak Eka. Berbicara mengenai adaptif di kantor pertanahan Kabupaten Kondasi ini, telah
melakukan penerapan atau implementasi nilai adaptif bisa dilakukan, yaitu sebagai contoh dalam proses penanganan perkara. Ya, di mana dalam proses penanganan perkara, tentu pegawai perlu mengembangkan solusi kreatif, berbasis kompleks ataupun yang unik, serta mengadopsi teknologi baru seperti sistem digitalisasi berkas dengan menggunakan aplikasi Google Drive atau aplikasi lainnya. Ini merupakan bentuk nilai adaptif yang harus dikembangkan selalu sehingga nanti bisa digunakan untuk mempercepat proses penanganan perkara. Kemudian, tahapan-tahapan kegiatan ini, pertama itu adalah dokumen yang telah terdaftar akan dilakukan verifikasi kelengkapan dan legalitasnya. Kemudian yang kedua, nanti akan dilaksanakan pengumpulan data fisik seperti peta, gambar ukur, batas bidang tanah, dan data yuridis seperti sertifikat, akta jual beli, maupun yang lainnya. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan, maka nanti akan dilaksanakan mediasi ataupun musyawarah antara pihak-pihak yang berperkara. Hasil dari ini nanti akan dicatat dan dilaporkan ke kantor wilayah ataupun ke kementerian. Keterkaitannya yaitu yang pertama, pegawai harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi dalam penanganan perkara. Misalnya dalam manajemen waktu, pembagian tugas, dan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terhambat oleh tantangan yang muncul. Kemudian, pegawai perlu berinovasi untuk menguasai sistem digital baru seperti mengelola dokumen dan data secara efisien. Terakhir, itu penanganan perkara di kantor pertanahan berarti pegawai tidak hanya menunggu laporan atau instruksi, tapi lebih dulu mengambil langkah inisiatif agar penyelesaian perkara berjalan dengan cepat, dan transparan. Tentu ini sesuai dengan visi dan misi penanganan perkara, yaitu memberikan kontribusi langsung pada visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan menjamin kepastian hukum, menyelesaikan perkara pertanahan secara profesional, serta mewujudkan keadilan. Mungkin itu dari Kantor Kabupaten Kota Singi, saya kembalikan ke Kak Eka. Wah, terima kasih kepada Bang Rahmat atas pendapatnya. Nah, dari sini nih bisa kita lihat ya, penerapan adaptif di kantor rekan saya ini banyak perubahan dan teknologi-teknologi baru nih yang menuntut para kita sebagai CPNS atau para ASN untuk bisa segera beradaptasi, yaitu penerapan dari nilai adaptif tadi. Dari diskusi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa adaptif berarti siap menghadapi perubahan dengan sikap positif, mau belajar hal-hal baru, serta mampu berinovasi dengan menerapkan nilai adaptif. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, fleksibel, dan bermanfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Akhir kata, mari kita jadikan nilai adaptif sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, agar kita selalu siap menghadapi tantangan, sekaligus menjadi bagian dari solusi era perubahan saat ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan saya. Sekian diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.